Selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku ya di channel YouTube aku, RLC Video Family. Nah, di kesempatan kali ini guys, aku ingin nge-review rumah aku yang udah 95%. Jadi sebelumnya itu sudah pernah aku review masih kondisi 90%. Nah, ini letaknya di perumahan Permata Green Hill, tepatnya di kota Situbondo. Jadi ini guys, suasana di perumahan Permata Green Hill. Jadi itu masih ada tanah kosong, jadi sama pemiliknya belum dijadikan rumah. Ini juga teman-teman, ini di depan rumah aku, tepatnya di depan rumah aku, oleh pemiliknya juga masih belum dibikin rumah. Oke, ini adalah suasana di perumahan Permata Green Hill. Jadi ini kalau yang di depan itu tipe rumah ukuran 72 meter persegi. Nah, kebetulan kalau di rumahku ini ukuran rumahnya adalah 90 meter persegi. Nah, ini guys tampak depan rumah aku. Ini ukurannya 6 kali 15. Jadi ke sampingnya 6, ke belakang itu 15 meter. Jadi ini adalah tampak depan rumah aku ya. Ini di depan aku sengaja kasih pohon karena kebetulan rumah aku ini menghadap ke barat. Jadi kalau sudah melewati pukul 2 siang biasanya udah panas banget. Jadi ini banyak pohon yang aku tanam, tapi aku tanam di pot. Jadi supaya menambah keindahan juga. Kemudian juga akarnya tidak merusak bangunan kalau tidak ditanam di pot. Nah, di depan pot itu teman-teman, itu aku kasih yang namanya serapan. Jadi aku kasih kerikil warna putih dan hitam. Jadi juga menambah kesan mewah ya. Juga asri banget rumah aku. Nah, inilah tampak depan rumah aku. Ini rumah aku ya. Ini nama bloknya A2 nomor 10. Jadi kenapa aku kasih nama di depan pagar, supaya jika ada tamu yang mencari alamat jadi tidak bingung. Oke, kita masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Nah, ini guys, ini tampak depan rumah aku. Ini di teras ya. Ini ukuran karpotnya ini 3, ke sampingnya 3. Nah, yang ke belakang itu 6 meter teman-teman. Jadi karpotnya ini 3 kali 6. Ya lumayan luas untuk beberapa sepeda motor ini. Sekitar 10 sepeda motor bisa masuk teman-teman. Jadi kebetulan pekerjaanku kan sebagai guru les di rumah, jadi aku membutuhkan tempat parkir motor yang agak luas. Oke, kita masuk. Ini tampak depan suasana di depan rumah aku. Ini aku kasih taman ya. Jadi trik buat kalian yang ingin membuat rumah kalian menjadi indah, upayakan rumah kalian itu harus ada taman meskipun tamannya kecil. Jadi selain untuk menambah kesan indah, dia juga bisa memberikan kontribusi oksigen, karena kebetulan rumah aku ini menghadap ke barat. Jadi lepas jam 2 siang ini udah panas banget. Tapi karena ada pohon, ini kebetulan pohon kelengkeng. Jadi karena ada pohon dan juga aku tambah tanaman-tanaman di pot kecil ini, jadi sedikit mengurangi panas guys. Oke, ini adalah tampak depan. Kemudian ini aku kasih juga hiasan-hiasan dinding, jadi supaya menambah kesan
asri di dalam rumah. Nah, ini aku juga kasih air mancur mini supaya ada suara gemericik air, karena kalau kita lagi lelah kemudian kita menikmati indahnya taman mini ditambah dengan air mancur bisa mengurangi sedikit lelah dan stres, teman-teman. Nah, ini teman-teman, aku juga kasih kerikil ya supaya lebih indah aja looknya. Nah, ini juga banyak tanaman-tanaman kecil. Nah, itu juga di sebelah carport aku kasih hiasan dinding berupa kembang-kembang, jadi lebih indah lagi. Kemudian di situ juga aku punya peliharaan ya, peliharaan kucing bersama dengan kandang kecilnya. Oke, ini namanya Bimo dan Rianti. Oke, inilah tampak depan rumah aku, semoga menginspirasi. Jadi ini kondisinya sudah 95%. Jadi review aku sebelumnya itu masih 90%. Jadi yang di depan ini yang udah tampak ini masih belum dicat pada saat itu. Nah, sekarang udah dicat. Jadi ini udah kondisi 95% karena ada beberapa bagian yang masih ingin direnovasi ulang. Oke, semoga menginspirasi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin membuat rumah menjadi indah. Oke, mari kita sekarang masuk ke dalam rumah, guys. Nah, ini salah satu bentuk yang belum direnovasi. Jadi pintu ini masih mau aku ganti, teman-teman. Oke, kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini adalah ruangan dalam aku, teman-teman. Ini catnya sama ya dengan yang di luar. Kebetulan aku cat warna kombinasi abu-abu tua dengan abu-abu muda. Jadi itu atapnya juga aku pakai gips. Lampunya juga belum aku rubah. Nah, begini tampaknya di ruang tamu. Ini ruang tamunya ukuran 3x5, teman-teman. Inilah tampak ruang tamu aku. Jadi di sini aku kasih hiasan dinding gitu ya, hiasan berupa kembang. Kemudian di sebelah kanan ini adalah rak bunga. Ini bunganya bunga sintetis ya, guys. Jadi lebih menambah kesan mewah. Jadi jika kalian ingin membuat ruang tamu kalian menjadi tampak indah, dikasih banyak hiasan dinding. Jadi jangan terlalu banyak juga, tapi ya, soalnya kalau kebanyakan nanti terkesan sempit. Oke, ini kemudian pemilihan ukuran keramik juga mempengaruhi ya. Jadi kalau ingin membuat rumah supaya kesannya itu tampak luas, jadi pilihlah keramik
yang warna putih, jadi warna cerah tapi tanpa motif ya. Terus kemudian ukurannya juga kalau bisa itu ukuran yang besar ya. Nah untuk di rumahku ini ukurannya 80 kali 80, jadi aku sengaja memilih ukuran yang agak besar supaya rumahku kelihatan tampak lebih luas. Ini adalah hiasan-hiasan dinding yang udah aku pajang, jadi rumah terkesan lebih mewah teman-teman. Nah ini untuk sofa aku pilih warna abu-abu, jadi supaya senada dengan warna cat tembok. Aku juga meletakkan akuarium supaya sedikit jika lelah kemudian kita bersantai di ruang tamu, lelah kita hilang dengan kita melihat ikan. Ya teman-teman, ini adalah akuarium mini aku. Jadi kalau bisa di dalam rumah itu kita memiliki peliharaan ikan atau tanaman-tanaman hidup ya teman-teman. Jadi supaya rumah juga lebih segar, lebih hidup. Nah ini teman-teman, di pojok kanan itu juga aku letakkan rak kembang. Nah ini raknya aku isi pot bunga sintetis, kemudian aku isi juga air mancur kecil, jadi supaya menambah kesan mewah. Bagus kan teman-teman? Oke, kita masuk ke ruangan yang dalam. Ini kita masuk ke kamar depan, dimana kamar depan aku pakai untuk kerja. Jadi aku pekerjaanku sebagai guru les, dan kamar depan ini aku gunakan untuk belajar. Nah ini juga aku letakkan kaca ya, jadi supaya rumah itu lebih indah lagi. Jadi kita kasih kaca dengan hiasan kembang seperti itu. Oke, kita sekarang masuk ke kamar depan. Oke, ini kamar depan ya. Ini aku gunakan bukan untuk kamar tapi untuk kerja. Jadi aku mengajar di ruangan ini. Jadi ini cukup untuk 10 orang yang belajar. Oke, kita masuk. Nah, ruangan ini adalah salah satu ruangan yang belum aku renovasi. Jadi ini belum dicat ya. Jadi makanya aku rumahku ini masih kondisi 95%. Karena ada beberapa bagian yang juga belum dicat, kemudian juga belum direnovasi ulang. Oke, ini tampak ruangan depan, ruangan kamar depan yang digunakan untuk tempat kerja. Simple ya, hanya begini saja, tidak ada sesuatu yang wow, karena masih belum direnovasi teman-teman. Oke guys, sekarang kita masuk ke kamar kedua. Nah, kamar kedua ini kamarnya aku guys. Cuma ini juga salah satu ruangan yang belum aku renovasi ya. Makanya ini rumahku masih 95%. Nah, ini kamar aku. Ya gini deh tampaknya. Oke. Ini kamar aku.
bentuknya simple sih. Ini kebetulan kumpul sama mesin fotokopi ya, karena kebetulan kan aku nyiptain buku gitu buat murid-muridku, jadi bukunya langsung aku copy di rumahku sendiri. Nah, ini tampak kamar aku. Ini meja belajar aku untuk menyiapkan materi jika sudah mulai mengajar. Nah, simple sih guys. Ini juga masih belum dicat ruangannya, jadi masih belum aku modifikasi ruangannya. Oke, sekarang kita masuk ke ruangan keluarga, ruang yang lebih dalam lagi. Ini juga salah satu ruangan yang belum dicat teman-teman. Nah, ini ruang keluarga aku. Jadi ini ada rak kembang hias, jadi dia aku gunakan sebagai sekat ruangan. Jadi dari ruang tamu tidak langsung nampak ruang dalam. Selain buat sekat, dia juga aku gunakan buat keindahan. Nah, di dinding-dinding juga aku letakkan hiasan kembang, jadi supaya tampak lebih indah lagi. Nah, di satu sisi ada ruang musola kecil, jadi ini buat kita sholat. Jadi rumah sekecil apapun diusahakan ada tempat sholat ya. Nah, ini tempat sholatnya. Aku kasih kembang juga, jadi supaya lebih indah aja kelihatannya. Ini cukup untuk 2 orang untuk sholat. Oke, ini tampak ruang keluarga aku. Lumayan luas dan nyaman untuk dibuat kumpul-kumpul. Ini juga nyambung dengan dapur ya, cuma aku kasih sekat ruangan berupa sekat kayu sebagai pembeda antara ruang TV dengan dapur. Jangan menggunakan sekat tembok supaya rumah tidak terlihat lebih sempit. Jadi kita gunakan sekat kayu supaya kita juga bisa meletakkan hiasan-hiasan kembang. Itu penampakan dapur aku guys. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Lumayan indah, enak juga dilihat, enak juga dirasa. Nah, ini dapur aku guys, lengkap dengan kitchen set warna coklat, kombinasi coklat tua dengan coklat muda. Ini juga temboknya belum aku guys. Ini dapur aku. Ini nyambung dengan meja makan ya. Kemudian di satu sisi sama dengan ruangan-ruangan sebelumnya. Jadi ini aku kasih hiasan-hiasan tempelan kembang. Jadi looknya biar lebih bagus lagi, lebih adem lagi. Jadi semakin banyak hiasan, semakin adem lihatnya. Nah, ini dapur aku lengkap dengan kitchen set dengan kombinasi warna coklat tua dan coklat muda. Jadi trik untuk teman-teman semua, jika ingin membuat rumah kalian tampak indah, tampak asri, dan tampak nyaman, upayakan pilih warna yang terang. Jadi temboknya itu kalau bisa kita cat dengan warna terang. Kemudian pemilihan keramik juga kalau bisa warna yang terang, seperti contoh keramiknya aku warna putih dengan tidak banyak motif, dan ukuran kalau bisa kita ambil yang ukuran besar. Kemudian supaya rumah juga tampak nyaman dan luas, kita harus perbanyak bukaan seperti jendela seperti ini teman-teman. Jadi cahaya matahari masih bisa masuk ke dalam rumah. Nah,
Ini penampakan dapur aku. Semoga menginspirasi bagi teman-teman semua. Satu lagi, jika kita ingin rumah kita tampak nyaman, kita harus selalu membersihkan rumah kita. Jadi kalau bisa rumah kita harus selalu dalam keadaan bersih. Jadi enak dilihat. Ini teman-teman. Oke, kita sekarang masuk ke ruangan lain. Di satu sisi ini ada ruang kecil. Ini cukup untuk meletakkan mesin cuci. Kemudian juga aku kasih jemuran, tapi itu untuk baju-baju yang sudah kering, teman-teman. Jadi usahakan rumah selalu rapi penataan ruangnya ya. Nah, kita masuk ke kamar mandi. Nah, ini kamar mandi aku. Kebetulan kamar mandi aku ini ukurannya lumayan, ukurannya 2 kali 1,8 meter. Jadi lumayan luas. Jadi di kamar mandi aku juga aku kasih tanaman sintetis supaya lebih adem aja kelihatannya. Jadi sekalian juga supaya lebih indah. Oke, ini kamar mandi aku. Harus rapi ya teman-teman, supaya kita nyaman di dalam rumah. Trik ya, rumah kelihatan nyaman dan tampak luas tergantung dari pintar-pintarnya kita untuk menata ruang. Jadi kita harus menata ruang dengan sekarang masuk ke ruangan paling terakhir. Nah, ruangan ini adalah ruangan servis. Jadi untuk cuci jemur, ukurannya ini adalah 1 kali 2. Jadi di atas aku kasih atap yang tidak tertutup sempurna supaya cahaya matahari dan angin masih bisa masuk. Nah, kebetulan atap itu terbuat dari stainless dan juga bisa dimanfaatkan untuk menjemur pakaian. Nah, aku juga meletakkan pot gantung tanaman hidup, jadi supaya ada oksigen yang masuk ke dalam rumah lewat ruang belakang. Jadi trik ya, jika ingin membuat rumah terasa nyaman juga harus banyak udara yang masuk. Jadi kalau bisa itu kita usahakan sediakan satu ruangan yang dia masih mendapatkan sinar matahari dan angin. Karena kebetulan kalau perumahan itu dempet-dempet teman-teman, jadi di belakang rumahku sudah ada rumah, jadi kita tidak bisa mendapatkan sirkulasi udara kecuali kita menyediakan ruangan khusus yang mana udara masih bisa masuk. Jadi ini separuh udara masih bisa masuk teman-teman. Oke, ini adalah penampakan ruang belakang aku yang aku gunakan untuk cuci jemur.
Sekian itu video dari aku, review rumah aku sendiri. Semoga menginspirasi kalian. Sampai jumpa, ketemu di videoku selanjutnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube aku ya guys. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.